Selamat malam keluarga Allah, kita bersyukur pada Tuhan karena kita boleh kembali berkumpul di rumah pada malam ini. Dan ada waktu di mana Tuhan diberikan kepada kita untuk bersama-sama berbakti kepada Allah pada malam ini. Ya. Saya berdoa bagi setiap anggota keluarga yang mungkin masih di perjalanan atau mungkin masih ada di kantor, masih bekerja, ada banyak pekerjaan lembur. Saya berdoa kiranya semua tanggung jawab dapat ditunaikan dengan baik dan nanti sebentar lagi boleh pulang ke rumah bertemu dengan seluruh anggota keluarga. Kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan karena di tengah-tengah berbagai macam pergumulan hidup yang kita alami, berbagai persoalan atau kesibukan-kesibukan yang datang dalam kehidupan kita. Tuhan terus memberi kita kemampuan untuk melewatinya dengan baik, menguatkan kita sehingga kita dapat melewati aneka situasi itu dengan menyenangkan dari waktu ke waktu. Nah, karena itu mari kita bersama-sama dengan penuh sukacita kita menyembah Tuhan. Mari semua, mari sembah 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 Tuhan. Mari sujud menyembah. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari sujud menyembah. Uyai Mose tina mate muari. Uyai Mose tina mate muari. Uyai Mose tina mate muari. Uyai Moses vino. Uyai Mose tina mate muari. Uyai Mose tina mate muari. Uyai Mose tina mate muari. Uyai Moses vino. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari sujud menyembah. Mari sujud menyembah. Mari sujud menyembah. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini firman Tuhan dalam kebaktian keluarga ini akan dilayankan oleh Pendeta Kurt Seldes, Direktur Refrain Ministries International Michigan, Amerika, dengan tema Blessed to be Blessing. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menganugerahkan kepada kami kembali kesempatan untuk berhimpun bersama sebagai sebuah keluarga. Berdoa bersama. Menaikkan nyanyian-nyanyian kepadamu bersama-sama. Belajar firman Allah bersama-sama. Supaya dengan demikian kami pun boleh bertumbuh bersama ke arah yang Tuhan kehendaki. Maka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh ibadah kami dari awal hingga akhir nanti. Biarlah ini boleh menjadi kesempatan Tuhan membentuk kami. Biarlah ibadah boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Supaya dengan demikian kami boleh menjadi berkat juga bagi sesama kami. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir nanti. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kitab Kejadian 12 ayat 2, di dalamnya tertulis demikian. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Keluarga Allah, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan rindu memberkati umatnya, memberikan yang terbaik kepada umatnya. Pada saat yang sama kita juga diingatkan bahwa Tuhan memberkati kita bukan hanya supaya kita merasakan segala anugerah darinya, segala hal-hal yang menyenangkan, yang indah, yang menguatkan dari Tuhan. Kita diberkati
agar kita menjadi berkat bagi sesama. Blessed to be blessing. Maka mari kita bersyukur kepada Dia bersama bangsa-bangsa. Bersyukur kepada Dia yang berkenan memberkati kita dan membuat kita menjadi berkat bagi sesama. Lewat Mazmur 67. Bersorak-sorai karena Kau memerintah dengan adil. Kau tuntun setiap bangsa-bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Dan tanah pun telah memberi hasilnya. Ya Allah memberkati kita. Segala ujung bumi takut akan Dia. Allah kita memberkati kita. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Kurt Selles. Kami persilakan. Greetings. My name is Reverend Kurt Sellis. I'm the director of Reframe Ministries. We're a partner with Yakabe, the media ministry of the GKI here in Indonesia. It's really my pleasure to be with you. Salam, nama beliau adalah Pendeta Kurt Selles, Direktur dari Reframe Ministries, Mitra YKB, pelayanan media GKI di Indonesia. Beliau sungguh senang bisa bersama-sama dengan kita. Let's pray. Mari kita berdoa. Father in heaven, we thank you for your goodness to us. We thank you for the many blessings that you provide for us every day. We thank you for the gift of life, the gift of health. We thank you for the gift of being able to be your people and to serve you around the world.
Thank you for this opportunity, and we pray that you bless us as we open your word together. We pray this in Jesus' name. Amen. I'd like to pause for a moment and reflect on Psalm 67. I'll read Psalm 67. Mari kita berhenti sejenak dan merenungkan Mazmur 67. Saya akan membacakannya. The nations called to praise God. To the leader with stringed instruments, a psalm, a song. May God be gracious to us and bless us, and make his face to shine upon us, that your ways may be known upon earth, your saving power among all nations. Let the peoples praise you, O God. Let all the peoples praise you. Let the nations be glad and sing for joy, for you rule the peoples with equity and guide the nations upon the earth. Let the peoples praise you, O God. Let all the peoples praise you. The earth has yielded its increase. God, our God, has blessed us. May God continue to bless us. Let all the ends of the earth fear him. Mazmur pasal 67, ajakan bersyukur atas berkat Tuhan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya ia menyinari kita dengan wajahnya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan karya keselamatanmu di antara bangsa-bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di bumi. Kiranya bangsa-bangsa memuji engkau, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya memuji engkau. Tanah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Kiranya Allah tetap memberkati kita agar segala ujung bumi takut kepadanya. It's really a pleasure to be with you today. Senang sekali bisa bersama dengan saudara-saudara pada hari ini. I'm an American. I live in the United States, and one of the things that Americans really enjoy doing is camping. I don't know if you do camping here in Indonesia. Saya orang Amerika, tinggal di Amerika Serikat. Salah satu hal yang sangat disenangi orang Amerika adalah berkemah. Saya tidak tahu apakah Anda di Indonesia juga suka berkemah. In the United States, in the summertime, people go outside, they put up a tent, they sleep in the tent. Di Amerika Serikat pada musim panas, orang-orang pergi keluar, mereka mendirikan tenda dan tidur di dalamnya. They build a fire outside to cook their food, and then they sleep in the tent at night. Maybe they have a fire to sit around in the evening. Mereka membuat perapian di luar untuk memasak makanan mereka dan mereka tidur di dalam tenda pada malam hari. Mungkin mereka duduk di sekeliling api unggun pada waktu senja. I mention about camping because Psalm 67 is a camping psalm. Saya bercerita tentang berkemah karena Mazmur 67 adalah Mazmur berkemah. Psalm 67 is believed to be tied to the Festival of Booths. Mazmur 67 diyakini terkait dengan Hari Raya Pondok Daun. In the Hebrew calendar, there were 3 important festivals. Dalam penanggalan Ibrani terdapat 3 hari raya penting. This is the third most important festival, the festival of the Feast of Booths. Ini adalah hari raya terpenting yang ketiga, yaitu Hari Raya Pondok Daun. At this time, usually in September, late September, early October, Pada waktu tersebut yang biasanya jatuh pada sekitar akhir September atau awal Oktober, the people of Israel would go outside, they would build shelters with sticks, they would put branches over the top. orang-orang Israel akan pergi keluar mendirikan pondok-pondok dengan batang-batang kayu dan ranting-ranting sebagai atapnya. And they would live outside for 7 or 8 days. Dan mereka akan tinggal di dalamnya selama 7 sampai 8 hari. That was the main part of the Feast of Tabernacles, but also the people of Israel during this time, every day they would go to the temple in Jerusalem to worship God. Itu adalah bagian utama dari Hari Raya Tabernakel. Tapi pada saat itu, orang Israel juga akan pergi setiap hari ke Bait Suci di Yerusalem untuk menyembah Tuhan.
And it's believed that in going into the temple to worship God, they would go up the steps into the temple, and as they were entering the temple, they would sing Psalm 67. Mereka pergi ke bait Allah untuk menyembah Tuhan, menaiki tangga menuju bait Allah, dan ketika memasuki bait Allah, mereka akan menyanyikan Mazmur 67. So Psalm 67 is a psalm that's connected to the Feast of Tabernacles, and it's about one very important theme. It's about God's blessing. Jadi Mazmur 67 ini terkait dengan Hari Raya Tabernakel dan berbicara mengenai satu tema penting, yaitu tentang berkat Tuhan. So for a few minutes, let's think about what blessing means in the Old Testament, and in fact, in the entire Bible. Mari sejenak berpikir tentang arti berkat dalam Perjanjian Lama dan sebenarnya dalam keseluruhan Alkitab. Psalm 67 verse 1 says this, "May God be gracious to us and bless us, and make his face shine upon us." Dalam Mazmur 67 ayat 2 dicatat demikian, saudara-saudara, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya ia menyinari kita dengan wajahnya. Do these words sound familiar? Apakah kalimat ini terdengar akrab di telinga Anda? They should. This comes from Aaron's blessing found in Numbers chapter 6, the verses 24 through 26. Seharusnya demikian, ini berasal dari berkat Harun yang terdapat dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Remember these words. Oftentimes the pastor will use these words at the end of his worship service to bless the congregation as they go out to serve God. Ini adalah kalimat-kalimat yang sering diucapkan oleh para pendeta di akhir ibadah untuk memberkati umat setelah pengutusan. Numbers chapter 6 verses 24 through 26 says this, Dalam Bilangan 6, 24 sampai 26 ditulis demikian. "The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace." Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. God gave this blessing to Moses to give to Aaron to bless his people. Tuhan memberikan berkat ini kepada Musa untuk diberikan kepada Harun untuk memberkati umatnya. God wants to bless his people. Tuhan ingin memberkati umatnya. We see that connection between Psalm 67 and Numbers chapter 6 verses 24 through 26. Kita melihat kaitan antara Mazmur 67 dengan Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. God wants to bless his people. Tuhan ingin memberkati umatnya. He wants to bless his people, and he wants his people to ask him for blessing. Ia ingin memberkati umatnya dan ia ingin agar umatnya memohon berkatnya. That's the most important aspect of Psalm 67. Itu adalah unsur paling penting dari Mazmur pasal 67. But there are two other passages in the Old Testament that we can look to about God's desire to bless his people. Tapi ada dua perikop lain dalam Perjanjian Lama yang dapat kita perhatikan mengenai kerinduan Tuhan untuk memberkati umatnya. In Exodus chapter 19, the people of Israel are about to receive the Ten Commandments. Di dalam Keluaran 19, bangsa Israel sedang bersiap menerima 10 perintah. Before they do, they have a worship service at Sinai, and God says these words to his people in Exodus chapter 19, verses 5 and 6. Sebelum menerimanya, mereka mengadakan ibadah di Gunung Sinai dan Tuhan mengatakan firman ini kepada umatnya dalam Keluaran 19 ayat 5 dan 6. God says to his people, "Now, therefore, if you obey my voice and keep my covenant, you will be my treasured possession out of all peoples. Indeed, the whole earth is mine, but you shall be for me a priestly kingdom and a holy nation." Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, kamu akan menjadi milik kesayanganku dari antara bangsa-bangsa sebab seluruh bumi adalah milikku. Kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagiku. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel.
God wants to bless his people. Tuhan ingin memberkati umatnya. He wants to make his people something great for himself and also for all the peoples of the earth. Tuhan ingin membuat umatnya menjadi sesuatu yang besar bagi diri Tuhan dan juga bagi seluruh bangsa di seluruh bumi ini. That's the second passage about God's desire to bless his people. Ini adalah perikop kedua mengenai kerinduan Tuhan untuk memberkati umatnya. There's one other Old Testament passage that I would like to mention this morning. This is one of the most important passages in the Old Testament and perhaps in all of the Bible. Ada satu perikop lagi perjanjian lama yang ingin saya bagikan kepada saudara pada saat ini. Ini adalah salah satu perikop yang paling penting dalam perjanjian lama dan mungkin dalam keseluruhan Alkitab. The passage I'm referring to is Genesis chapter 12, verses 1 through 3. Perikop ini yang saya maksudkan adalah Kejadian 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Do you know the context of this passage? In this passage, God has called Abraham to leave his land where his father was born and go to a land that God will show him. Tahukah Anda konteks dari perikop ini? Dalam perikop ini Tuhan memanggil Abraham meninggalkan negeri di mana bapaknya dilahirkan dan pergi ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya. And this is what God promises to Abram. Dan ini yang Tuhan janjikan kepada Abraham. He says, "Go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. I will make you a great nation, and I will bless you and make your name great." Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. God wants to bless Abram. Tuhan ingin memberkati Abram. God wants to bless his people. Tuhan ingin memberkati umatnya. God wants to bless those who follow him, who keep covenant, who live in relationship to him. Tuhan ingin memberkati mereka yang mengikuti dia, yang memelihara perjanjian dan hidup dalam persekutuan dengan dia. Now, I think we pause at this moment and ask the question, what is the purpose of blessing? Maka mari kita berhenti sejenak dan mengajukan pertanyaan, apa tujuan berkat? Why does God want to bless his people? Mengapa Tuhan ingin memberkati umatnya? I don't know about Indonesia, but in the United States we have something we call the prosperity gospel. Saya tidak tahu di Indonesia bagaimana di negara Indonesia, tapi di Amerika Serikat ada ajaran yang disebut sebagai Injil kemakmuran. The idea of the prosperity gospel is asking God for blessing, just as the people of Israel are doing in this passage. Asking God to bless them. Ide dari Injil kemakmuran adalah meminta berkat kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam perikop ini. Meminta agar Tuhan memberkati mereka. But in the prosperity gospel, it goes like this. God bless me with health. Tapi dalam Injil kemakmuran yang terjadi adalah Tuhan memberkati aku, Tuhan berkatilah aku dengan kesehatan. God bless me with wealth. Tuhan berkatilah aku dengan kekayaan. God bless me so that everything goes smoothly in my life. Tuhan berkatilah aku sehingga segala hal dalam hidupku berjalan dengan mulus. Is that the meaning of blessing in Psalm 67? Apakah itu arti berkat dalam Mazmur pasal 67? Is that the meaning of blessing in the Old Testament and throughout the Bible? Apakah itu artinya berkat dalam perjanjian lama dan dalam keseluruhan Alkitab? In short, it's not. Singkatnya, bukan. Because if blessing only comes to me, it makes my life good, that's actually not very meaningful. Karena jika berkat hanya datang untuk diriku dan membuat hidupku baik, bukan itu berkat sebenarnya yang dimaksudkan di sini. God wants to bless us. Tuhan ingin memberkati kita. He wants to bless his people. Ia ingin memberkati umatnya. So that we in turn can be a blessing to the people around us.
Sehingga kita pada gilirannya dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. To the nations of the world. Bagi bangsa-bangsa di dunia. All three passages I mentioned this morning, or that I've mentioned already, these are passages that show that God wants to bless his people so that they in turn can be a blessing. Ketiga perikop yang sudah saya sebutkan pada hari ini adalah perikop-perikop yang menunjukkan bahwa Tuhan ingin memberkati umatnya agar mereka pada gilirannya dapat menjadi berkat. Let's think for a moment about Genesis chapter 12. Mari kita sejenak merenungkan Kejadian pasal 12. Genesis chapter 12, God calls Abram to leave his land, to go to a place that he will show him. God promises to make him great, to make him the father of many nations. Dalam Kejadian pasal 12, Tuhan memanggil Abram meninggalkan negerinya untuk pergi ke sebuah tempat yang akan ditunjukkan Tuhan. Tuhan berjanji akan membuatnya menjadi besar, menjadi bapa dari bangsa-bangsa. He does it for a purpose. I didn't read all of verse 2. It says, I will make you a great nation and I will bless you and make your name great so that you will be a blessing to all the nations of the earth. Tuhan melakukannya untuk sebuah tujuan. Saya tadi tidak membacakan seluruh ayat 2 yang mengatakan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. And we see in the story of Abram that God blesses him, that God changes his name to Abraham, the father of nations. Dan kita melihat dalam kisah Abram bahwa Tuhan memberkatinya, ya Tuhan mengubah namanya menjadi Abraham, bapa bangsa-bangsa. And we see that God's promises extend to Abraham's descendants, the people of Israel. Dan kita melihat bahwa janji Tuhan diperluas kepada keturunan Abraham, yaitu bangsa Israel. God wants to bless Israel, not just so that he can bless them and they can have an easy life. Tuhan ingin memberkati Israel bukan sekadar supaya ia dapat memberkati mereka saja dan mereka bisa menikmati hidup yang mudah. He wants to bless them so that they in turn can be a blessing. God wants to bless them so that they will be a blessing. Tuhan ingin memberkati mereka supaya mereka pada gilirannya dapat menjadi berkat. Tuhan ingin memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat. We see that also about Exodus chapter 19. In fact, we can see fulfillment of the promise in Exodus chapter 19 in 1 Peter chapter 2, the verses 9 and 10, where Peter says, But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, God's own people, so that you may proclaim the mighty acts of him who called you out of darkness into his marvelous light. Kita juga dapat melihat hal yang sama dalam Keluaran pasal 19. Bahkan kita dapat melihat pemenuhan janji pada Keluaran 19 dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10 di mana Petrus berkata, saya kutipkan, 1 Petrus 2 ayat 9-10, Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Once again, we see almost a direct quote from Exodus chapter 19. God wants to bless his people so that they in turn can be a blessing. Sekali lagi kita melihat kutipan yang nyaris langsung dari Keluaran pasal 19. Tuhan ingin memberkati umatnya supaya mereka pada gilirannya dapat menjadi berkat. We see this connection of blessing between Numbers chapter 6 and Psalm 67 as well. Kita juga dapat melihat kaitan berkat ini antara bilangan 6 dengan Mazmur 67. Notice I said, may God be gracious to us and bless us and make his face shine upon us. Psalm 67 verse 1. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya ia menyinari kita dengan wajahnya.
Mazmur 67 ayat yang kedua. It's not a direct quote of Numbers chapter 6, verses 24 through 26. Not a direct quote, almost exactly. Ini bukan kutipan langsung dari Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Bukan kutipan langsung, tetapi nyaris sama persis. There's a key difference in that the name for God is different in Numbers chapter 6 and Psalm 67. Ada satu perbedaan kunci, yaitu bahwa nama untuk Tuhan di Bilangan 6 berbeda dengan nama Tuhan dalam Mazmur 67. In Numbers chapter 6, the name for God is Lord, all caps, Adonai in Hebrew. Dalam Bilangan 6, nama untuk Tuhan adalah Tuhan dalam huruf besar semua atau Adonai dalam bahasa Ibrani. That's because the people of Israel did not want to take God's name in vain. Do you know the name that stands behind Adonai, behind Lord? It's Yahweh. Orang Israel tidak mau menyalahgunakan nama Tuhan. Nama yang ada di balik Adonai atau Tuhan adalah Yahweh. That's the name that God gives to his people, the people that he's made promises with, his specific, special, particular people. That's the name that's used in Numbers chapter 6. Itulah nama yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Umat yang kepadanya ia membuat perjanjian. Umat yang tertentu dan khusus. Itu adalah nama yang digunakan dalam Bilangan pasal 6. But in Psalm 67, that's not the name for God. It says, may God bless us and be gracious to us. Tapi dalam Mazmur 67 bukan nama itu yang digunakan untuk Tuhan. Dikatakan kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. The Hebrew behind God in Psalm 67 is El or Elohim, and it stands for God's power over all of the universe. Kata Ibrani di balik kata Allah dalam Mazmur 67 adalah El atau Elohim, dan itu menunjukkan kekuasaan Allah atas seluruh alam semesta. Over all of the nations. Atas seluruh bangsa-bangsa. In other words, Psalm 67 is not only for blessing the people of Israel, God's chosen people. Dengan kata lain, Mazmur 67 tidak hanya berbicara tentang berkat untuk orang Israel, bangsa pilihan Tuhan. Psalm 67 is about blessing all of the nations, all of the people on the entire earth. Mazmur 67 berbicara mengenai berkat untuk segala bangsa, untuk semua orang di seluruh bumi. Psalm 67 is a mission psalm. Mazmur 67 adalah mazmur misi. It's a mission to give God's blessing through his people to the nations of the world, so that your name may be known upon earth, your saving power among all nations, Psalm 67 says in verse 2. Ini adalah mazmur misi untuk menyebarkan berkat Tuhan melalui umatnya kepada bangsa-bangsa di dunia, supaya jalanmu dikenal di bumi dan karya keselamatanmu di antara segala bangsa. Mazmur 67 ayat yang ketiga. As a matter of fact, at the very center of Psalm 67, we see the main theme of this psalm. Bahkan sebenarnya tepat di tengah-tengah Mazmur 67, kita melihat tema utama Mazmur ini. Did you notice that verse 3 and 5 are sort of a chorus, kind of a refrain? Apakah Anda memperhatikan bahwa ayat 4, dia katakan 3 dalam Alkitab kita, ayat 4 dan 6 seperti semacam core atau refrain? Verses 3 and 5 say this, let the peoples praise you, O God, let all the peoples praise you. And verse 5 repeats that, let all the peoples praise you, O God, let all the peoples praise you. Ayat 4 dan 6, dia katakan ayat 3 dan 5 di Alkitab kita 4 dan 6. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya bangsa-bangsa memuji Engkau, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya memuji Engkau. And then, in the very center of Psalm 67 is the most important verse of this poem. Dan kemudian tepat di tengah-tengah Mazmur 67 adalah ayat yang paling penting dari puisi ini. It says, let the nations be glad and sing for joy, for you rule the peoples with equity and guide the nations on the earth. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di bumi.
Psalm 67 is a psalm about blessing. It connects with the Old Testament. What it reminds us is that God wants to bless his people, not so that blessing ends with us, so that we can be a blessing to all the peoples on the earth. Mazmur 67 ini adalah mazmur mengenai berkat yang terkait dengan perjanjian lama. Mazmur ini mengingatkan kita pada Tuhan ingin memberkati umatnya. Bukan supaya berkat itu berakhir pada diri kita, tapi supaya kita dapat menjadi berkat bagi semua orang di muka bumi. Blessed to be a blessing. That's the meaning of Psalm 67. Diberkati untuk menjadi berkat. Itulah arti dari Mazmur 67. Now, let me ask you this morning, let me ask you, what does it mean for you to be a blessing? Sekarang izinkan beliau bertanya kepada saudara, apa arti bagimu untuk menjadi berkat? I can't answer that for any one of you. Dia tidak dapat menjawab pertanyaan itu untuk setiap orang, setiap saudara. But I can challenge you to think about what it means to be a blessing. Tapi ia dapat menantang saudara untuk memikirkan apa arti menjadi berkat. What does it mean to be a blessing to your spouse? Apa artinya menjadi berkat bagi pasangan Anda? What does it mean to be a blessing to your children? What does it mean to be a blessing in your workplace, to your colleagues, your workmates? Apa artinya menjadi berkat bagi anak-anak Anda? Apa artinya menjadi berkat di tempat kerja Anda, bagi rekan-rekan kerja Anda? What does it mean to be a blessing in your neighborhood? What does it mean to be a blessing in your nation? Apa artinya menjadi berkat di lingkungan tempat tinggal Anda? Apa artinya menjadi berkat bagi bangsa Anda? What does it mean to be a blessing as a part of God's people that extend around the world? Apa artinya menjadi berkat sebagai bagian dari umat Tuhan yang menjangkau seluruh dunia? The challenge of Psalm 67 is to ask God for blessing, not just for ourselves, but so that we can be a blessing. Tantangan dari Mazmur 67 adalah kalau meminta berkat dari Tuhan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi supaya kita dapat menjadi berkat. That's the main theme of Psalm 67. Itu adalah tema utama dari Mazmur pasal 67. Before I finish, I need to add one other thing, and that is this. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, saya ingin menambahkan satu hal lagi. There's one very important thing that stands behind Psalm 67 that's not mentioned directly. Yaitu ini, ada satu hal yang sangat penting yang menonjol di balik Mazmur 67 yang tidak disebut secara langsung. I don't know if you know this song. When I was a boy, we used to sing a song called Showers of Blessing. Beliau tidak tahu apakah saudara mengenal lagu ini. Ketika dia masih kanak-kanak, ia sering menyanyikan lagu yang berjudul Hujan Berkat. I won't sing it for you, but it goes something like this. There shall be showers of blessing. Ia tidak akan menyanyikannya untuk Anda seluruh, tapi isinya kurang lebih seperti itu, seperti yang dia nyanyikan tadi. Do you know that song? It used to be a very popular song. It's not so popular today. Apakah saudara mengenal lagu ini? Ini lagu yang pernah sangat populer, walaupun saat ini tidak terlalu lagi populer. But it actually captures the very essence of Psalm 67. Tapi lagu ini sesungguhnya, nyanyian ini sesungguhnya menangkap inti dari Mazmur 67. The first line of this song, there shall be showers of blessing, goes just like this. There shall be showers of blessing. Baris pertama nyanyian ini berbunyi seperti ini. Akan ada hujan berkat. The last line of the first stanza goes just like this. Sent from the Savior above. Baris terakhir dari bait pertama berbunyi demikian. Dikirim oleh Sang Juru Selamat dari surga. In other words, the main blessing that Psalm 67 is looking forward to is not only enough food to eat. Dengan perkataan lain, berkat utama yang dinantikan oleh Mazmur 67 bukan hanya kecukupan makanan. Not only to have shelter. Bukan hanya kecukupan dalam tempat berteduh. Not only to have things go smoothly so that we can be a blessing. Bukan hanya agar semua berjalan lancar supaya kita dapat menjadi berkat. The main blessing that Psalm 67 looks forward to
is the Savior above. Berkat utama yang dinantikan oleh Mazmur 67 adalah Sang Juru Selamat dari surga. Jesus Christ himself, the one who came and lived a perfectly obedient life and died for us. Yesus Kristus sendiri, ia yang telah datang dan hidup dalam ketaatan sempurna dan mati bagi kita. That's the main blessing that we see developed throughout the Old Testament into the life of Jesus, into the development of the church. Itu adalah berkat utama yang kita lihat berkembang melalui seluruh perjanjian lama ke dalam kehidupan Yesus dan ke dalam perkembangan gereja. That's the blessing that we're called to share with the world. The blessings of the Savior above. Amen. Itu adalah berkat yang menjadi panggilan kita untuk dibagikan kepada dunia. Berkat yang adalah Sang Juru Selamat dari surga. Amin. Kita akan menaikkan syafaat kita, dan bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila hubungi kami di nomor 812-8188-9191. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan terus limpahkan dalam hidup kami. Kesehatan, pekerjaan, usaha, kesempatan studi, anak-anak, orang tua, adik kakak, pasangan hidup, dan berbagai hal yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Allah, dan tolong kami terus, supaya kami jangan mengungkung, menahan, mengurung berkat itu hanya untuk diri kami. Biarlah kami seperti Abraham menjadi Abraham. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang juga memberkati, menjadi berkat bagi setiap orang yang berjumpa dengan kami melalui semua berkat yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Supaya dengan demikian semakin banyak orang yang boleh mengalami berkat dari Tuhan. Kami berdoa bagi pelayanan kami di YKB. Engkau sertai seluruh staf yang Tuhan telah berikan untuk berkarya melayani di tempat ini. Berikan mereka terus kesehatan, berkati keluarga mereka supaya dengan dukungan keluarga mereka dapat terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan untuk karya-karya misional melalui media YKB Media Ministry ini. Berkati seluruh para volunteer kami Tuhan yang dengan tidak memperhitungkan jeri lelah terus-menerus memberikan dukungan untuk pelayanan YKB dalam berbagai bidang, baik mereka yang membacakan renungan-renungan, mereka yang memberikan karunia bermusik, bernyanyi, mereka yang berikan dukungan finansial, dan berbagai berkat yang Tuhan telah berikan kepada YKB dari para volunteer, dari para supporter YKB. Biarlah oleh itu YKB boleh menjadi berkat juga, semakin baik, semakin luas, dan semakin memuliakan nama Tuhan. Biarlah YKB boleh menjadi berkat bagi Indonesia. Supaya umat Kristiani di berbagai tempat boleh bertumbuh dalam iman, kuat menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, godaan-godaan untuk meninggalkan Engkau, dan pada saat yang sama mencipta pemahaman-pemahaman yang baik bersama dengan warga bangsa yang lain dalam kemajemukan negara kami Indonesia. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, sempurnakanlah karena kami naikkan kepadamu dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Keluarga Allah, kita bersyukur karena Allah berkenan memberkati kita. Mari jangan kurung berkat bagi diri sendiri, melainkan jadilah berkat bagi sesama. Sembari terus memohon agar hujan berkat terus tercurah bagi semakin banyak orang. Hujan berkat kan tercurah. Tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh.
bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus Kau isi segera. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari bersama berdiri untuk menyambut berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Amin. Silakan duduk. Saat teduh bagi kita.